Ini gimana, Mak? Ntar dulu ada bangku tinggi. Tapi itu banyak tuh shopping. Ini pakai Soalnya kita siap. ini lagi diolongin dulu. Sini aja sih. Ya di bawah. Oh di atas ya kalau cewek. Ya, Buat ini sih. pas atau di bawah. Ya. Udah. Apa dari ini? Punya itu Pak. Punya kopi-kopi. kita tetap kopi. Outlet ada outlet. Nah, ini yang tip kopinya outlet bukan kopi ini outlet. Ini yang outlet ada nyopet produk kita. Oh Pak Gani, ini kenal ya? Pak Gani Betty. Kita kenal. Ya, Saya ketemu dia. ya. Sama ini teman partnernya kan Munarji. Nah, bukan Aneka. Ya, Oh, ya. Munarji masih paling lama di zaman dulu itu kan. Ya. Iya. Ya. Kan nggak pernah ketemu saya. Kalau pernah ketemu ya sibuk. Apalagi kalau pandemi itu kan kita udah banyak ada. Kita menunggu Pak Bagas. Aman. Kamar kecil. Sampai jam berapa nih? Jam 9. Sudah tutup Pak? Enggak. Makan. Mulai.
Kayaknya nggak baca catatan. Abang lepas ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman yang ada di acara Roster Village. Tadi siapa yang menang? Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat yang menang. Luar biasa. Semoga tahun depan ada lagi ya. Saya bisa ikutan boleh ya? Siap. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Seperti biasa, sebelum acara dimulai, saya ada pantun juga. Daun salam, daun katu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Pada malam hari ini, izinkan saya Eksos Brandais selaku yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Dan juga saya tidak hanya sendirian, tapi saya juga ditemani oleh 4 orang narasumber yang sangat luar biasa dan juga expert di bidangnya masing-masing. Dan adapun pada malam hari ini, seperti biasa, talk show cerita kopi dengan topik yang berbeda pastinya. Dan pada malam hari ini kita mengangkat topik menerobos badai El Nino dan UDR, siapkah kita? Kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi, saya akan mengundang narasumber pertama kita, yaitu ada Bapak Steph Gani Putra Hidayat. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Steph. Silakan Pak. Beliau ini adalah seorang CEO PT Selera Indah Perdana. Silakan duduk Pak, langsung aja. Dan narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak Bagas Hapsoro. Silakan Bapak Bagas, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Bagas. Beliau adalah seorang staf ahli perdagangan Asosiasi Kopi Indonesia ASKI dan juga diplomasi kopi. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu ada Bapak Darto Wahab. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Darto, silakan Pak. Beliau ini merupakan analis kebijakan ahli media perkebunan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dan ini dia narasumber kita yang terakhir yaitu ada Mas Sangaji dari owner 77 Coffee Roastery dan juga dosen manajemen bisnis. Silakan duduk Mas. Bisa dibantu? Silakan. Mungkin kalau misalnya kursi kurang nyaman, nggak apa-apa. Diturunin boleh. Siap. Nanti takutnya dikontenin lagi. Kayak saya. Oke, mungkin sampai menunggu kursi nggak apa-apa. Saya berdiri saya dulu. Sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini Pak, yaitu tentang menerobos badai El Nino dan UDR, siapkah kita? Mengenai dengan topik ini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin sebagian dari orang teman-teman di situ sudah pernah dengar yang namanya badai El Nino ya, dan juga mungkin sudah pernah juga dengar yang namanya UDR, atau mungkin ada yang belum pernah dengar juga, atau mungkin yang sudah pernah dengar tapi kayak masih sama-sama abu-abu gitu. Dan kira-kira apa sih itu Pak fenomena badai El Nino dan juga UDR, atau mungkin kepanjangannya ya European Union Deforestation Regulation. Mungkin bisa dengan Pak Steph duluan. Silakan Pak. Oke, selamat malam semuanya. Saya Steve dari PT Selera Indah Perdana, sebagai CEO. Pertanyaannya langsung aja ya? Langsung aja. Langsung saja. Oke, menurut saya El Nino itu saya dengar tuh katanya itu terjemahannya anak laki-laki, katanya anak laki-laki di bahasa Spanyol, Spanish. Nah, El Nino itu terkenal dari Amerika Selatan. Jadi dari Amerika Selatan itu ada namanya musim di mana di samudra Pasifik sana tetap panas, global warming tingginya sana, suhunya panas meningkat, suhu meningkat, jadi bikin kemarau. Nah itu angin panasnya itu menyebabkan hujan itu terdampak ke kita, masuk ke negara kita anginnya. Jadi angin panas itu membuat musim kemarau di kita lebih panjang. Nah itu di El Nino terkenalnya. Jadi dari Amerika Selatan kita berdampak panjang. Jadi musim kemaraunya jadi ekstrim, berdampak panjang itu. Itu yang saya tahu tentang El Nino, dan dampaknya tentu di kopi sangat besar sekarang ini. Apalagi kopi sangat bergantung dengan musim. Ya kan Indonesia kebunnya kebun curah hujan, masih belum yang sekarang dengan irigasi yang sistem teratur segala macam. Jadi
Jadi sangat bergantung dengan curah hujan ini, tentu musim itu yang pengaruh besar. Itu tentang El Nino. Sekarang kita nanti bisa lebih jauh dengan pakar-pakar. Tentunya ini itu yang saya tentang El Nino, dan dua itu macam regulation dari Eropa yang saya tahu itu tentang deforestation. Jadi dicoba untuk membuat suatu penggunaan pangan dunia yang berkesinambungan, berkelanjutan, yang bisa membuat tindakan penebang hutan, mesti menjaga ekosistem. Banyak itu yang dia concern sekali, terutama dengan lingkungannya, dengan masyarakat sekitarnya. Jadi ekosistem inklusif itu sangat diperhatikan juga. Nah itu European coba membuat itu untuk mengatasi tentu global warming kita yang sekarang ini udah diambang batasnya. Semua sains dunia di dunia ini sudah bilang 2030 itu tipping point, ketika poin di mana dunia itu balance global. Kita terus makin mengeksploitasi dunia, tapi global warming itu semakin tingkat. Dan tahun 2030 ini kalau kita ada tindakan, nanti dunia itu nggak bisa recover balik, nggak bisa pulih. Jadi itu sangat penting. Maka di dunia untuk mengadakan tindakan bagaimana dunia kita itu bisa bertahan terus sampai panjang. Itu UNDR itu dibuat ini. Dan kita sebagai itu yang punya kebun, penghasil agriculture segala macam itu mesti melihat Eropa punya concern ini. Mudah-mudahan nanti Indonesia bagaimana, saya nggak tahu juga nanti banyak pakarnya lebih tahu tentang kebijaksanaan Indonesia dengan UNDR segala macam. Nah, itu sangat menarik dan kita mesti bisa kolaborasi dengan manfaat tadi tentu mati. Itu yang saya katakan dia. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Teh. Kalau menurut Pak Bagas sendiri dari kacamata Bapak sebagai seorang staf ahli perdagangan dari ASKI dan juga diplomasi politik, itu badai angin itu seperti apa sih Pak? Dan juga UNDR itu gimana sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sama ASKI sudah diundang untuk acara yang penting ini. Dan di sini saya juga merasa percaya diri karena ada kawan saya, Pak Dubes Toro Purbo. Tepuk tangan dulu buat Pak Dubes. Dia adalah salah satu penggerak diplomasi kopi dan tidak ada kata akhir atau kata pensiun kalau ini. Dan saya setuju sekali. Saya langsung saja ya menyambung apa yang disampaikan Pak Steve sudah jelas tadi. Memang yang namanya badai El Nino itu suatu fenomena yang terjadi setelah sekian lama Terakhir tahun 2016 sekali dulu. Nah, Tahun ini juga terjadi. sehingga Sehingga akibatnya ekspor kita, tapi mulai dari produksi kita juga turun. Yang tadinya 290.000 karung ya, tahun 2022 menjadi 270.000 karung. Itu turun sangat signifikan. Nah, yang berikutnya mengenai EU Deforestation Regulation. Terus terang ini adalah suatu tindak pihak yang dilakukan oleh kelompok Uni Eropa, 27 negara di Eropa, yang tujuannya adalah mengatakan bahwa pokoknya konsumsi dan perdagangan mengenai barang-barang komoditi 9 ini ya, termasuk kakao, termasuk kelapa sawit, Ada Instagram kopi, kemudian kayu, karet, itu bukan berasal hutan yang mengalami deforestasi. Kalau kayu atau kopi dari hutan itu, nah tidak. Dendanya undang-undang 4% dari nilai ekspornya itu luar biasa. Dan ini jelas sesuatu yang kalau kita sendiri orang biasa ya, tindakan sepihak yang tidak adil. Kita bisa berpikir zaman dulu lagi ya, zaman bangsa Belanda dulu ya, tanam paksa. Mereka dulu merusaknya. Nah itu Dan itu bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 350 tahun Pak, kan sama nih. paling lama itu. Nah sekarang kita seperti apa, kita diskusi kan. Siapa? Tapi akibatnya sangat ini mengganggu kerjasama kita dengan Uni Eropa, Indonesia juga Eropa, karena dari hasil ini itu kurang 32 triliun besar. Oke Pak, tapi sebelum saya bertanya Bapak Darto, tadi Bapak sempat
badai yang paling besar di tahun 2016. Private ya. Berarti kalau sampai tahun ini 2023 itu 7 tahun ya Pak. Apakah badai El Nino ini setiap tahun atau memang harus ada berapa tahun sekali atau memang nggak tentu gitu Pak? Kalau menurut ramalan juga Terima kasih. beberapa diskusi scientific evidence oleh lembaga-lembaga termasuk BMKG ini bisa terjadi setiap tahun. Hanya besar kecilnya bisa diukur dan ini termasuk besar tahun ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Steve tadi, kalau kita diam aja, tidak ada sesuatu yang bisa membuat apa namanya El Nino ini berkurang, ya kita makin lama makin besar. Dan tahun 2050 kita nggak bisa minum kopi yang saya sekarang ini kopinya Pak Steve. Oke, luar biasa ya Pak. Dari El Nino itu mungkin nanti akan kita bahas lagi ya Pak ya. Tapi yang sudah Bapak jelaskan tadi itu oke, saya sudah sangat cukup jelas sekali. Saya ingin beralih kepada Pak Darto nih, selaku dari sebagai analisis kebijakan ahli media perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut kacamata Bapak nih, selaku yang dari pemerintah ya Pak ya, terhadap apa namanya itu fenomena ini itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmi. Ya, sebenarnya kalau ketahui badai El Nino tahun ini itu badai El Nino terbesar. Artinya ibarat levelnya level tertinggi. Sehingga dampaknya itu akan cukup besar. Dan komoditas kopi itu komoditas yang pertama akan berdampak oleh El Nino. Itu. Sehingga perkiraan di nasional, di para ahli, itu 2050 itu kopi kemungkinan akan bisa nggak ada kalau pemerintah tidak menyediakan tidak melakukan beberapa tindakan-tindakan. Nanti di research di pengembangan kopi yang tahan kemarau dan tahan hujan. Karena kopi itu harus ada naungan. Jika Pak bunga itu kena kalau kecipratan Pak, kecipratan sehingga bunga tidak langsung ketimpa hujan. Nah, itu yang terkait El Nino. Sehingga ini juga perlu diwaspadai semuanya bahwa tekanan terbesar itu ada di kebun. Ini yang perlu kita ketahui. Ini nanti beberapa komoditas yang ada Pak, yang tahan El Nino itu adalah nanti hanya pisang sama singkong. Dua tanaman itu yang akan tahan di karena badai itu. Mau El Nino, La Nina, itu dua. Tapi kopi termasuk tanaman yang pertama yang berdampak. Kemudian terkait UDR, minggu kemarin Pak, itu dari pemerintah kita, yaitu Kemlu, Kemenko, dan lain-lain, itu Uni Eropa sudah salah satu mengakui adanya regulasi nasional. Karena kopi kita itu rata-rata di dalam hutan. Sehingga sebenarnya kami membuat tulisan dari alat menuju gelas. Artinya dari hutan ke gelas. Jadi semua komoditas kopi itu rata-rata ditanam di dalam hutan dulu. Kalau nggak hutan negara, hutan rakyat lah. Akhirnya campur dengan tanaman. Jadi itu sehingga beberapa tanaman yang dari Aceh sampai Papua sampai Thomas Sambas itu di dalam kawasan hutan. Dan regulasi kita memungkinkan. Nah, itu yang ada info baik di Uni Eropa mengakui apa yang regulasi yang ada di Indonesia. Itu kabar terakhir yang kemarin diplomasi kita Pak. Terima kasih banyak. Mungkin itu tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak nih. Sangat jelas sekali ya. Mungkin dari Mas Aji nih, dari sudut pandang pelaku usaha atau UMKM kopi. Silakan Mas. Tanya sama-sama. Masih sama. Oke, baik. Jadi tadi Pak Steve sudah menjelaskan tentang fenomenanya, kemudian Bagas juga menceritakan tentang historinya,
Pak Darto juga menjelaskan tentang dampaknya. Mungkin yang pengen sedikit banget, karena itu sangat jelas gitu ya. Kita tuh ada kekhawatiran dari apa yang Bapak ceritakan gitu. Jadi kita ini pelaku bisnis, apalagi UMKM ya Pak ya. Jadi kalau misalnya pengusaha mungkin udah 3 bulan, 6 bulan ke depan masih ada cash flow-nya Pak. Nah, kita minggu depan masih mikir Pak. Nah itu, jadi mungkin cara ini, cara cuaca memang kemarin ada kangen hujan di 100 kapan hujan ya Allah, kapan hujan ya Allah. Memang itu dirasakan secara iklim, secara cuacanya. Kemudian yang saya khawatirkan adalah yang mulai berdampak nih Pak. Ketika kekeringan si El Nino itu, kita mulai kekurangan stok dinding. Kita ini UMKM ya sudah jadi hal yang umum gitu. Kita mulai rebutan Pak. Karena stok terbatas, harga melonjak. Jadi kita mau naikin harga takut customer kabur, dan kita juga nggak berani gitu mau naikin harga takut kabur. Kalau misalnya beli green lagi, harga makin naik, makin cepat kita. Gitu. Jadi sekiranya ada harapan gitu ya, ada harapan di sini ada dari pemerintahan. Saya harap kalau nanti terkait regulasi, mudah-mudahan itu memihak pada yang di bawah ini Pak. Saya minta tolong itu. Oke, terima kasih nih buat Mas Adi. Sekaligus terima kasih ya Mas. Mungkin tadi yang sudah disampaikan sama Pak Bagas juga Pak Darto ya, sudah dijelaskan banget bahwasanya dampaknya itu bahkan di tahun 2030 mungkin kita nggak bisa menikmati kopi enak ini 2050 ya Pak ya, enak sekarang ini ya Pak ya. Bahkan yang sudah diceritakan sama Mas Adi juga tadi, UMKM mereka juga gimana gitu loh, sebesar itu dampak El Nino dan juga UDR terhadap pelaku usaha dan juga instansi terkait. Terus yang ingin saya tanyakan adalah gimana nih Pak cara menyikapi badai El Nino tersebut dan juga UDR ini, terutama untuk perkopian Indonesia. Saya pengen dapat dulu deh mungkin yang bisa Ya, pakai badai El Nino, terus terang ini yang pemerintahan seluruh negara. Sebenarnya ada kasus yang di 2020, 2021 dan 2022 berhasil. Nah, berhasil kita lewati. Ya, 2020 kopi di Brasil. Oke, di Brasil. Oke. Kemudian di bulan September itu ada kering, September panasnya itu di 2001 ada panas, berikutnya ada Brasil dan salju. itu di Brasil ya Pak. Tahun 2022 kopi kurang. Nah, bagaimana ini? Nah, setelah untuk kopi, kami terus berharap pada anak-anak milenial. Di hulunya. Jadi kalau kita bicara kopi di hilir, ada kita saksikan anak-anak muda semuanya. Bagaimana untuk menciptakan rasa itu, saya kira ada dua. Terus Mas Haji, yang kopi 77 Pak. 77. Ya. Ya. Dan itu udah kedua. Ya, memang sudah masuk konsep. Ini sudah sampai kantor. Kami juga kemarin sudah presentasikan ya Pak di ada di depan. Ya, kami sudah bicara di depan bahwa mereka memang harus segera untuk melakukan pembenahan. Terutama kopi itu kan rata-rata sampai hari ini, saya mohon maaf. Petani kopi kita itu menanam itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Terang memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak ada berpikir mau diekspor, mau di mana, tidak betul. Dan kita
Indonesia itu Pak pasti kita dianugerahi banyak gunung. Sehingga kopi kita itu kopi Indonesia itu rasanya pasti tidak akan bisa disaingi oleh negara lain. Karena dari abu gunung berapi itu mau sayuran, mau kopi, mau kato, mau segala macam, pasti di dalam kopi itu kandungan ininya lebih tinggi. Itu yang nggak ada di negara lain. Sehingga mau tembak, kalau kita saingan kopi kita, itu pasti kopi kita yang terbaik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanah kita juga beda-beda, Pak. Dari Aceh sampai itu kandungan sama-sama Arabica, sama-sama Robusta, itu ditanam di tempat yang berbeda, kemudian rasa berbeda. Hanya kopi memang kuncinya itu di pasca panen. Nah, tadi saya ditanyakan Pak, bagaimana yang pemerintah itu untuk pasca panen? Nah, pemerintah saya kira akan sangat support untuk di hulunya, terutama di rakyat. Nah, tidak mungkin kami rata-rata 96-8% itu kan rata-rata milik rakyat kopi itu. Dan saya 2021 Pak, saya dikirim Mandailing. Dan di sana itu ada yang 3.000 meter itu tanaman yang tadinya di Aceh Pak. Kami presentasi bahwa ganja dan kopi itu kemarin kita hitung Arabica mana. Sekarang dia Arabica Pak di sana di Mandailing Natal. Nah, sama waktu kami di Kolombia Pak, jadi 2018 di sana, saya bilang nanam ganja sama kopi untuk mana? Mari kita hitung. Itu dengan Menteri Perdagangan Pertanian yang sana. Kita tahu hasil untuk kopi. Yang resikonya kalau mereka itu kan untuk biar nggak panas ya. Nah, bagaimana Indonesia? Terus terang kalau dari sisi Indonesia, sebenarnya kopi itu sudah bagus, hanya mungkin di dunia. Yang tadi Mas Kaji itu memang saat ini itu yang malah dari dulu. Kami berharap masing-masing bawah itu punya binaan. Kami sudah mendorong kopi itu keluasan bisa ada di kemarin tuh 18 provinsi Pak, mau kita dorong untuk dikembangkan terus. Sebenarnya kalau dari dibandingkan dengan kita kerja itu, kalau kopi itu kan sering tanam untuk selamanya. Hanya kuncinya di pupuk. Nah, orang tua kita, orang bawah kita itu nggak pernah pupuk Mas. Kalau tanam biarin aja. Sama dulu kan subur ya Pak tanah. Terus El Nino itu adalah menghancurkan unsur hara, kesilan, terus nggak ada. Nah, saat itu harus dipupuk. Pupuk kandang atau pupuk organik atau pupuk kimia, itu harus dipupuk. Nah itu, kalau iya. Jadi maksudnya nanti permasalahan terberat itu nanti di teman-teman yang bergerak di supremasi itu mendapatkan bahan baku. Sehingga kami terserang akan mendapatkan perluasan kopi di itu Pak 18 provinsi. Kami dorong lagi tetap mempertahankan yang di hutan. Regulasinya kan belum bisa masuk, pemerintah itu memberikan bantuan masyarakat itu bisa. Tapi mohon juga dari pihak ya teman-teman semua bisa dari pemerintah untuk bagaimana itu bisa sehingga kopi yang ada di hutan di gunung-gunung itu bisa pupuk dan menghasilkan yang bagus. Mungkin itu sementara ya. Oke, terima kasih buat Pak Darto. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Darto. Oke, selanjutnya saya mau beralih ke Pak Bagas nih Pak. Dari sudut pandang kacamata Bapak nih Pak, selaku diplomasi kopi juga dan juga staf ahli perdagangan di ASKI nih Pak. Cara menyikapi terhadap badainya El Nino ini dan juga UDR itu sendiri terhadap kopi nih Pak, gimana tuh Pak? Terima kasih. Memang masalah hulu ini sesuatu yang tidak disentuh oleh orang-orang hilir termasuk Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan. Kalau hilir itu ya perdagangan. Tapi kita harus tahu yang namanya hulu sampai hilir. Karena orang Eropa itu rata-rata ngetes kita. Ngetes Dubes, ngetes siapapun juga. Ini kopi dari mana? Berapa hasilnya dapatnya?
berapa off-taker dapatnya, oh kalau gitu kalian ini maklar semua, gitu aja. Kita harus tahu Pak. Dan pendidikan kopi alhamdulillah Pak, sudah mulai ada, termasuk Pak Dubes ini juga mengajar di Pusdiklat Kemlu Pak. Nah tadi mengenai hulu Pak ya, kenapa kita juga harus berani menukik Pak. Ini bukan urusan insinyur aja Pak, bukan urusan bisnis juga, tapi juga urusan lingkungan juga. Kita harus tahu pohon penaung itu fungsinya apa untuk melindungi. Alhamdulillah banyak yang mengerti sekarang petani-petani. Yang kedua juga harus mengerti mengenai pupuk jenis apa aja, pupuk organik, pupuk kandang dan disampaikan ini. Dan semuanya ini akan menuju kepada kesuburan tanah. Bagaimanapun juga kita nggak bisa melawan El Nino itu memberhentikan itu nggak bisa. Harus kita sikapi juga, dan ini harus ada pendidikan juga yang praktis Pak. Bisa juga melalui beberapa sekolah-sekolah di luar gitu, yang diadakan oleh koperasi dimanapun juga. Saya ambil kata-kata dari sahabat kita nih, Pak Anton dari saat kopi itu. Yang diperlukan itu adalah kearifan lokal. Dan ini harus diketahui Pak. Jadi kopi itu tidak sekedar devisa, ilmu bagaimana kita tapi juga membuat supaya ekosistem berjalan, kemudian juga membuat supaya orang tahu bahwa kopi ini juga masalah generasi ke depan 20 tahun, 30 tahun. Ini kita mulai diajarin. Saya kasih contoh Pak ya, saya selalu bilang ini sebagai cerita. Pemerintah kita ini demokratis, pemerintah dasar Pak. Tapi beda dengan istimewa itu kan dari sini semuanya. Cuma kalau dari atas kita harus pakai itu Francis yang dari Swiss tahu kompak-kompakan ya, satu negara pengen pakai pupuk yang begini, ya kita pindah ke Lampung, pindah mereka ke Lampung. Karena tidak hanya merugikan kesehatan, merugikan masa depan juga. Pendidikan harus kita lakukan. Demikian orang itu tidak hanya awareness sadar bahwa ini adalah untuk mereka dan untuk anak mereka. Itu aja sedikit tambahan yang telah disampaikan Pak Karto tadi. Mungkin saya sedikit, mohon maaf nih, sedikit aja. Jadi untuk anak-anak muda, untuk teman-teman yang bergerak di hilir, jangan menjual kopi, jualah nilai. Karena kopi kita akan berbeda dengan kopi Vietnam, kopi Kolombia, kopi negara lain, kopi kita kopi yang terbaik. Jadi saya terus terang, saya tidak pernah kopi Pak, tapi jualah nilainya. Nilai kopi dan ada kearifan lokal di situ. Bagaimana kopi Wamena itu dia sampai di produknya ini. Kita jual nilainya, jual kopinya. Kopi sama. Estimanya Arabica, Robusta, Arabica. Itu apa sejarahnya, cerita di balik kopinya. Historinya mungkin Pak ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Bagas dan Pak Darto, luar biasa banget nih penjelasannya ya. Saya pengen beralih nih ke Pak Stef nih, selaku pengusaha, CEO PT Stella Indah Perdana. Dari sudut pandang Bapak nih, sebagai pengusaha, ketika badai El Nino ini menghampiri Bapak gitu kan, gimana sih cara Bapak menyikapi hal tersebut gitu? Selaku khususnya itu dari bisnis kopi. Silakan Pak. Dampaknya El Nino udah pasti kan ya. Itu ketahuan ada kopi naik bahan baku semuanya. Saya juga merasa gitu loh, naik semuanya bahan baku gitu loh. Fokus kita dikatakan kan, nggak tahu juga kan semuanya kan, ada bahan baku naik, terus juga kata dibayar berapa ke depannya segala macam. Nah itu di tantangannya kita kan mesti di gimana ya ke depan pikir ini kan. Nah, mau main video, mau main hedging segala macam juga berat juga kan di dunia ini kan. Nah, jadi El Nino itu dampaknya nanti mesti balik lagi ke dulunya itu sebenarnya balik juga. Jadi kita mesti lihat sama petani, kita bagaimana mereka bisa memilih mungkin varietas yang bisa bertahan dalam kondisi yang berat, ekstrim. Itu mesti ada
mesti ada bagian juga dari semua sama nantinya bagaimana bisa menemukan varietas yang bagus gitu yang bisa bertahan iklim musimnya yang kering dan juga bisa produktivitas tinggi gitu loh. Jadi tanganannya nggak bisa di sendiri, bisa bersama-sama El Nino itu sebenarnya sih. Kalau lihat dari Kolombia kemarin ada artikel mereka menemukan varietas baru yang bisa bertahan dengan suhu yang tinggi, produktivitasnya tinggi juga. Arabica lah masalahnya. Arabica kan usia dataran tinggi kan. Tapi dengan global warming ini makin fokus ke atas ketinggiannya. Tapi dengan Kolombia menemukan ini, dia bilang nggak apa-apa, dia ditahan lama segala macam dengan di dataran rendah. Arabicanya. Jadi itu mesti ada terobosan dari kita semua untuk menemukan varietas baru atau mungkin mengambil kearifan lokal, contohnya Kalimantan Liberica. Karena ini kita Liberica bisa tumbuh di mana aja tuh, gambut, di mana aja, produktivitasnya ada, rasanya enak, kemarin bisa dapat 8 juta per kilo, contohnya. Ya, yang dia tambah tinggi besar kan, itu kita lakukan. Dan itu bisa kita kembangin di Liberica tuh. Jadi coffee future, the future of the coffee itu diberikan di Indonesia ini. Gitu. Jadi itu yang bisa kita garap bersama di Indonesia mengatasi El Nino ini. Untuk gitu. Dengan kita juga coba melihat kebijaksanaan bagaimana supaya kita nggak mengganggu ekosistem hutan jauh juga dengan menyangkut liar itu. Kemudian dengan itu kayak apa melihat kita juga concern dapat mengikuti untuk ada tindakan tentang global warming sustainable dunia ini, dan kemudian mereka bisa sama-sama pasti kita sama-sama dengan kita membangun kopi Indonesia yang lebih baik yang bisa bertahan untuk masa depan untuk generasi berikutnya. Itu yang saya lihat kita lakukan. Oke, terima kasih nih Pak Step. Tapi sebelum saya beralih ke Mas Aji nih, saya ingin mengingatkan pada teman-teman di sini, buat yang ingin bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya. Kita juga sudah menyiapkan ya beberapa souvenir untuk bagi yang pengen mau bertanya ya. Kebetulan pakar-pakar kita ada di sini hari ini. Jadi bisa kita tanya langsung nih ke akar-akarnya gitu Pak ya. Oke, saya beralih ke Mas Aji nih dengan pertanyaan yang sama. Mas Aji kan selaku pelaku usaha ya UMKM nih, yang mungkin tadi seperti Mas Aji bilang sendiri merasakan dampak yang sangat luar biasa dengan adanya fenomena El Nino ini. Kira-kira apa nih cara yang Mas Aji lakukan untuk menyikapi fenomena tersebut? Baik, tentu ya tadi saya sudah notice gitu ya di awal, dimana UMKM ini sangat berdampak. Ya, dimana saya bilang tadi kadang UMKM itu beda sama pengusaha-pengusaha yang lebih besar yang mana kasnya itu nggak sebesar itu gitu. Nah, yang kita lakukan mungkin ya pasti sebelum masuk ke teknis pasti mental lah ya Pak ya. Secara mental kita siapin siaga. Jadi untuk para pengusaha atau UMKM ini yang dimana benar harus siaga, di mana saya itu megang quotes Mas. Yang dimana quotes saya itu dan ini pun akan berlalu. Maksudnya apa? Dan ini pun akan berlalu itu adalah sesuatu yang benar dengan setiap saat. Pertama, kalau kita lagi sedih, ketika kita ingat dan ini pun akan berlalu, kita nggak terlalu sedih. Tapi kalau misalnya kita lagi naik gitu, lagi di atas, kita pun akan merasa waspada. Jadi mentalnya dulu siapa? Itu yang saya untuk secara mental. Secara teknisnya mungkin ada beberapa teknis lah kayak misalnya diversifikasi bahan baku, ya kan? Yang tadinya misalnya saya biasa pakai daerah A menjadi dari kopi daerah B misalnya gitu, untuk mengejar cost dan ketersediaan yang lebih pasti. Diversifikasi pertama. Yang kedua, saya tuh pernah baca Pak, kemarin baca pemerintah tuh karena udah memberikan solusi gitu ya pada untuk mencegah peristiwa fenomena El Nino ini, yang dimana ada dua kalau nggak salah. Yang pertama memberikan kur yang lebih lapang pada para UMKM juga para pengusaha. Yang kedua ya BLT. Cuma yang saya lihat kayaknya masih belum konkret. Lebih konkret pembahasan Bapak urusin dulu dulunya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi kayaknya ya kita harus perlu ada suara juga nih biar menyuarakan para pemerintah biar lebih
memberikan lapangan lagi lah, mudah-mudahan gitu sih Pak. Dan kemudian tadi saya mau balas jawab Pak Darto tadi, kita jangan jual kopi aja, tapi jual nilainya juga. Jadi Pak, saya Aji dari 77 Kopi itu hilirnya di Tangerang Pak, yang mana provinsinya Banten. Nah, saya tuh punya kopi Banten di sini Pak. Jadi saya mencoba menjual juga, yang mana tanah saya lah, daerah saya gitu, tanah kelahiran saya, yang dimana Banten itu punya kopi juga, gitu. Yang sampai ada museumnya Pak, yang tadi Bapak bilang juga Max Havelaar, yang dimana zaman dulu tuh kita tanam paksa, dijajah sama Belanda, yang dimana rakyat Belanda itu minum daun kopi, bayangin. Bayangin tuh lu minum daun kopi gimana rasanya, kayak enak. Ya, teh ya Mas ya, kopi kawah daun. Yang penting kalau teh ya, kalau daun kopi kayaknya aduh nggak baik, sadis banget sih. Ya mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ lagi dengan menyuarakan ini, kita berdiskusi mendapatkan solusi, dari hulunya dapat yang bisa beradaptasi dan membuat inovasi, yang hilirnya juga bisa memberikan sumbangsi lah sekiranya apa yang terbaik buat bangsa. Buat Mas Aji, wah luar biasa banget ya. Tadi keempat narasumber kita itu sudah menjelaskan bahwa baik itu dari pemerintah itu sendiri yang diwakilkan oleh Pak Darto, dan juga dari sudut pandang Pak Bagas selaku diplomasi kopi ya, dan juga staf ahli perdagangan dari ASKI, dan dari pengusaha juga ada Pak Stef, dan juga pelaku UMKM juga ada dari Mas Aji. Itu sudah sangat menjawab kira-kira langkah yang akan diambil ketika badai El Nino ini adalah mungkin balik lagi ke hulunya lagi ya. Bagaimana mungkin petani dalam pupuk yang digunakan gitu kan, bagaimana cara pengolahannya juga, sampailah kepada hilirnya juga gitu kan. Nah, tadi kita sudah membahas mungkin seputar El Nino-nya Pak. Tapi ini Yudiana kita belum bahas nih Pak. Yang pengen saya tahu nih Pak, langkah apa sih Pak yang diambil oleh saya pengen tanyakan ini sama Pak Bagas dulu nih Pak, selaku diplomasi kopi. Langkah apa nih Pak yang Bapak ambil selaku diplomasi kopi itu sendiri, dan juga staf ahli perdagangan nih Pak, dalam menghadapi sepihaknya Uni Eropa tentang deforestasi itu sendiri. Silakan Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Diplomasi kopi ini kan sebenarnya bentuk dari perjuangan Pak. Bagaimana menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan negara semuanya. Diplomasi itu juga termasuk juga bagaimana mewakili, membimbingkan, bagaimana kita bisa membuat strategi barang dari dalam terus kita keluar ya. Dan kopi sendiri kita ketahui di komoditas harus kita lindungi. Sebenarnya seperti perang juga. Kepentingan nasional di situ Pak. Tergantung sekarang forumnya apa. Kalau multilateral ya kita hadir dengan multilateral Pak. Ini udah jelas kok. UPR itu sangat sepihak. Bayangkan Pak, yang namanya SDG Pak, tujuan pembangunan PBB itu dilanggar gitu aja Pak, oleh 27 negara itu. Nggak ada diskusi sama kita. Padahal kita mempunyai kemitraan dengan EU Pak, senilai 32 miliar US dollar Pak. Hilang gitu aja. Nah kita kan negara yang komunis ini Pak. Region kita Pak, Asia Pasifik Pak. Oh, rebutan Pak. Jadi saya lihat dari kacamata hubungan internasional Pak. Orang itu pernah naksir semuanya. Kalau orang lihat ASEAN, nggak lihat Indonesia. Dalam ASEAN itu ada konfederasinya. Jadi kita national leader Pak. Dan kita ketua ASEAN. Alhamdulillah kita nggak pernah kita mundur dari multilateral Pak. Kita ingatin jangan kayak gitu ya. Ini kita mempunyai produk bagus ini itu. Kalian harus buka juga. Jangan kita jual mentah-mentah gitu. Udah berapa kali ya. Keduanya Pak, ada juga taktik bagaimana supaya partnership berjalan, kemitraan Pak. Jadi kita juga bisa bareng-bareng kemitraan, bagaimana supaya transfer of technology itu jalan. Antara lain juga dengan traceability tadi Pak. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Darto Wahab dari ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa melacak
barang ini di mana, kapan dibuatnya, nggak ada yang palsu. Ini kan teknologi Pak, dan bisa dipelajari Pak. Alhamdulillah setiap negara ini Pak, yang 27 negara tadi, yang nggak semuanya ya, beberapa kan negara industri utama, teknologinya bagus Pak. Saya sebutkan sini Jerman, Prancis, Belanda juga, dan mereka kan punya GIZ, punya juga yang lain-lain yang selalu memberikan apa ya, saling tukar informasi. Melalui jalur itu bisa digunakan Pak. Yang lainnya adalah blockchain teknologi. Alhamdulillah beberapa koperasi Pak, termasuk saya sebutkan di sini yang di Bengkulu, di Jambi sudah menggunakan blockchain teknologi. Ini kan menguntungkan kita Pak. Bagaimana supaya dapat sertifikasi juga. Dan di sini peranan pemerintah sangat besar Pak. Saya pernah di pemerintah Pak ya, sudah pensiun Pak. Tapi saya perhatikan kelihatannya memang harus di apa namanya, di kohesif lagi Pak. Karena ada 8 kementerian dan lembaga dan di hulunya 4, di hilirnya juga sekitar 3 atau 4 lagi Pak. Harus kompak. Kita promosi di luar juga Pak. Termasuk bagaimana mempromosikan kopi berikan itu. Bareng-bareng. Nah kreativitas itu kreatifnya apa? Kreatifnya adalah bikin alternatif untuk ke depan kopi yang macam apa atau diberikan skala ketinggian bisa Pak kopi jenis kopi. Nah ini bisa jadi future dari jenis kopi Pak. Menurut saya sama seperti Kolombia tadi bisa menemukan varietas baru sama Brasil, nah kita juga dengan berikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam ini Pak. Jadi saya setuju mungkin yang clearing house itu Pak Karta bisa menjelaskan ini satu usaha yang dari FPD tahun 2009. Oke, terima kasih nih Pak Bagas. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Pak Bagas. Tadi Bapak sempat bahwasanya Pak Bagas sempat mengatakan bahwasanya peranan pemerintah itu ada di dalam hal ini gitu. Nah, kebetulan lagi nih. Nah, ada Pak Darto nih selaku dari pemerintahnya, dari Kementerian Koordinator nih Pak. Langkah apa nih Pak yang kira-kira pemerintah langkah tepat nih, langkah tepatnya yang pemerintah bisa lakukan terkait deforestasi yang dilakukan oleh Uni Eropa ini secara sepihak? Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang memang banyak yang ada. Yang pertama mungkin nanti kalau menjawab kopi, kita harus ingin salah satunya adalah perluasan. Kita akan memperluas jumlah kebun kopi yaitu berjalan mereka. Kemudian terkait UDR, barangkali kalau Menko Perekonomian terus terang baik sawit, kakao, kopi, karet, daging termasuk yang kayu. Tapi untuk kopi, khususnya kopi dan kakao, kopi kemarin masih 2 minggu lalu ya Pak di Sultan ya, itu Uni Eropa masih kekeh bahwa kopi itu dianggap merusak manufaktur. Tapi akhirnya minggu berikutnya diplomasi lagi dari Kemlu sama kantor Menko yang lain, akhirnya Uni Eropa mengakui. Tapi terus terang ada UDR tidak. Ini saya kira ini penting untuk kita semua sehingga kita juga itu tidak dengan adanya UDR ini, kantor kami itu setiap saat mengadakan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Perdagangan, Kemlu, Perindustrian dan semua asosiasi dan lain, termasuk ASKI ya Pak, itu membicarakan untuk menjawab itu, menjawab tantangan yang diberikan oleh Uni Eropa. Terus terang pemerintah serius. Kalau sampai tidak, bagaimana nanti jangan sampai kopi yang kasus 2001-2002 yang berhasil jatuh, akhirnya stok dunia kurang, Indonesia tetap nggak bisa masuk. Nah, sama dengan UDR ini, kalau pemerintah itu abai, nah akhirnya nanti pasokan yang dunia yang sudah diisi oleh kita, karena kita nanti ditolak ya Pak, akhirnya harus diusahakan ke petani kita. Nah, petani kita dan pasar buat pedagang-pedagang itu gampang. Ambilnya dari Vietnam, dari sekarang di Afrika juga dan berkembang. Nah itu akhirnya kita kehilangan pasar.
Sehingga pemerintah, terus terang pemerintah melalui Menko Perekonomian nantinya kita serius untuk menjawab itu. Terus terang Pak Bagas ada di dalamnya terkait kopi, ya Pak, ya ASKI ada dalamnya. Jadi kami terkait kopi pasti ASKI ada di dalamnya. Nah, itu yang sebenarnya. Sehingga pemerintah membuat greenhouse di Kementerian Pertanian itu yang akan nanti yang memberikan kita membangun greenhouse untuk memberikan dengan baik sawit, kakao, kopi, dan karet dan lain itu yang dianggap merusak. Tapi kan 2020 ya Pak, padahal kopi kita itu kan dari nenek moyang kita sudah puluhan tahun lalu dari zaman Belanda. Di Perang Padri itu di Sumatera Barat ya, itu kopi Liberica itu pasti misalnya pohonnya 2 orang, ada 4 pohon, 6 sebenarnya masih ada di Bukit Tinggi. Nah itu yang sedang dikembangkan oleh Bukit Toka untuk kami minta untuk dikembangkan lagi. Salah satunya adalah di Kalimantan Selatan. Sekarang yang Kopiang ya Pak, Kopiang itu kan Liberica. Nah di Sumatera Utara juga bisa dikembangkan maupun di Mandailing. Itu pohon induknya itu besar sekali Pak. Nah kalau ada kesempatan ke sana main, itu naiknya ke hutan lumayan. Itu peninggalan Perang Padri, ada sejarahnya. Sehingga Belanda kalah, ditinggal. Nah pohonnya itu besar-besar Pak. Tinggal 6 atau 4, sekarang 4. Itu besarnya tambah pohonnya. Dan itu nggak ditebang, dan itu kami minta untuk menjadi sejarah. Dan alhamdulillah Puslit Toka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao gitu, kami minta untuk diambil indiknya untuk diperbanyak lagi. Itu salah satunya yang ini kopi Liberica yang tahan antara panas dan dingin ya Pak, mungkin ya. Yang tadi pasti itu yang Brasil itu dan atau Kolombia dan kembangan itu. Dan kayaknya Indonesia harus mulai masuk ke Liberica mungkin. Karena di Kalimantan Selatan sudah mulai berkembang Liberica. Ya. Ya. Mungkin itu. Oke Pak, sebelum saya beralih ke Mas Haji, saya pengen menanyakan nih Pak. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa adanya rencana pemerintah perluasan perkebunan kopi. Itu dalam langkah yang diambil pemerintah dalam itu menyikapi sepihaknya Uni Eropa tentang deforestasi sama badai El Nino, seperti itu Pak. Ya, sebenarnya kalau untuk perluasan itu sebenarnya untuk menyikapi bahan baku. Oke. Kopi itu permintaannya cukup besar. Salah satunya cara adalah melakukan perluasan. Dan kemarin dengan pemerintah juga kita ingin ada di 18 provinsi. Padahal sebenarnya setiap provinsi itu ada sebenarnya. Banten itu nggak ada sebenarnya, tapi ada di Banten. Di Bogor juga ada. Di Museum Manuk di Bogor kopi Sindang Barang, Pak. Itu terkenal. Coba cari di tuku kopi Sindang Barang. Tapi kopi udah nggak ada. Di kebun saya masih ada yang 1-2 pohon. Nah, jadi untuk menyikapi UDR, terus terang pemerintah terus terang sangat serius. Karena yang UDR itu yang bukan pengusaha, dan itu adalah petaninya. Kalau sampai nanti petaninya itu pemerintah KB, kopi kita yang bisa ekspor nggak ekspor, itu kan akhirnya pemerintah juga nggak, petani itu nggak bisa dijual. Nah ini yang kami khawatirkan, sehingga pemerintah ada UDR nggak UDR, pemerintah harus untuk sehingga location itu saya kira sangat baik sebenarnya. UDR sebenarnya mendorong kita Indonesia terutama itu untuk lebih serius mengatur kopi ya Pak. Sehingga jadi kita nggak tahu lokasinya di mana sih kopi sebenarnya, kita di sana hanya ada berapa petaninya. Dengan nanti dari itu petani siapa, lokasinya di mana, itu akan ada semuanya. Termasuk pengembangan baru. Jangan-jangan di tempatnya kita ada banyak dan kembangkan. Di Gunung Gede itu namanya ada kopi mandiri Pak. Semua diekspor. Itu di kaki Gunung Gede. Nah, dan itu nggak terdeteksi. Sebenarnya kopi itu banyak banget. Jadi kami support. Nah kami berharap anak-anak muda dan itu bikin CSR lah ke petani-petani itu, memberikan bibit, kasihkan kopi, saya kasih bibitnya, sementara nanti Pak nanti saya beli
Kami sudah nyumbang 3.000 pohon waktu itu secara pribadi ditanam dan itu salah satunya itu. Sehingga UDR itu nanti bentuknya yang kita dorong itu kan selain itu kopinya itu di mana, siapa pemiliknya, lokasi di mana. Itu yang baik mau diekspor mau enggak itu kita itu semua. Sebenarnya itu sih. Oke, terima kasih banyak nih buat Pak Darto. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Darto. Ya, ini saya beralih ke Mas Aji, Mas, dengan pertanyaan yang sama nih, Mas. Dari sudut pandang Mas selaku pelaku usaha atau mungkin UMKM ya, cara menyikapi langkah sepihak yang diambil oleh Uni Eropa nih Mas tentang deforestasi itu apa nih Mas yang Mas lakukan? Ya baik, nah, mungkin melanjutkan apa yang tadi bahas dari segi yang saya tahu gitu. Jadi memang entah ada UIDR atau tidak ada UIDR, di hulu itu pemerintah sepertinya memang sudah sangat serius. Jadi di daerah saya Pak, itu di Banten yang dimana sekitaran Gunung Malang kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya depannya itu Pantai Anyer Pak, itu seberangnya bukit tuh. Nah itu bukit isinya gunung tuh. Saya udah, iya gunung isinya kopi. Gitu. Saya udah pernah sana Pak. Jadi yang saya dengar melalui pendanaan dari pemerintah melalui Bank Indonesia, mereka sudah sekitar akan menanamkan bibit 200.000. Tapi hutannya apa pohon-pohon yang hutan apa pohon-pohon liar itu lagi proses dibersihin dulu Pak. Jadi kalau dibilang serius ya memang serius, tapi harus sabar gitu Pak. Nah kalau dari kami memang ya kita selain cuma sharing lah ya, sharing ke petani. Di sana saya kenal namanya Kang Andar gitu ya. Kalau misalnya Bu Rini kenal Kang Maman, Ya. saya yang enggaknya gitu Kang Andar. Saya suka sharing sama dia jadi ya apa yang saya tahu suka sharing ke dia yang biasa yang dia tahu pun dia juga sharing ke saya. Jadi mungkin kecil lah masih kecil lah, tapi saya sangat bersemangat untuk ikut sumbangsi dalam perusahaan persoalan ini. Dan itu tadi ya, mudah-mudahan di daerah ini masing-masing dari kita berjuang di bidangnya untuk kebaikan petani kita juga. Karena kalau nggak ada petani, nggak ada stok, kita juga nggak bisa jualan, kita nggak bisa mau. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Aji. Saya mau beralih ke terakhir nih, ke Mas Tek, selaku sudut pandang beliau sebagai pengusaha, ya. Langkah apa nih Pak yang Bapak lakukan dalam menyikapi Uni Eropa tentang deforestasi yang dilakukan secara sepihak? Silakan Pak. Kalau saya sih sebenarnya pengen ikutin aja. Mereka ada regulasi itu negara mereka dukung hidup darat ya. Begitu hidup darat itu nggak bisa masalahnya sih. Kalau bisa saya bisa comply dan mungkin mengajak mereka untuk kerjasama misalnya. Sekarang ya bisnis ya. Ya kita mikirkan apa yang mereka lihat, cari, dan kita coba penuhi permintaannya. Nah, dan itu juga bagus untuk depannya di Kopi Indonesia juga. Jadi kita coba comply, oke, kita coba terapin tiga sistem kebersamaan ini. Bagaimana bikin Kopi Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan berkelanjutan lokal. Nah ini kita coba terapin secara panjang biasa. Kita udah terapin ya. Di kami, jadi semua upaya kami, petani kami itu komitmen kami adil secara ekonomi, mesti berkelanjutan secara ekosistemnya, dan mesti berkelanjutan. Jadi jangan coba membuat sesuatu yang keluar dari kearifan mereka. Kita jawab pasca panennya fully wash. Nah, kenapa mereka mesti bikin honey segala macam? Kita fokusnya di fully wash. Honey itu sebagai tampilan istilahnya. Itu boleh. Jadi saya coba fokus masing-masing daerah punya kearifan. Varietasnya Jawa misalnya tipika, ya jangan masuk di segala utang. Saya bilang kok bisa gitu. Diambil tipikalnya yang dikembangin fokusnya. Kalimantan, dibandingkannya bagus. Itu yang bisa kembangin. Jangan masukin dan Arabica atau Robusta karena banyakin gitu loh. Kalau bisa kita ambil kearifan lokal masing-masing. Jangan coba dicampur-campurkan gitu loh. Karena bibit yang dari yang segala utang itu jumlah sendiri ya sedap. Hati-hati kenapa dihialkan kearifan lokalnya. Jadi saya bilang untuk kita comply sama juga, sama kita sama-sama kita punya Kopi Indonesia itu beragam dan sangat kaya. Dan kita mesti bisa pakai itu untuk menjual itu, comply dengan UDR itu. Jadi kita coba, saya tahu dulu, kan sesuatu dari 3 tahun lalu,
Ini ya. Dan itu saya rasa sangat bagus dan direspon baik dengan konsumen saya. Sekarang ini kita lihat bahwa kita komitmen untuk menjaga kesinambungan kopi Indonesia ke depan untuk generasi berikutnya. Gitu. Dan saya masih berharap kepada Akon tuh perluasan lahan itu kata satu ya. Kalau kedua saya bilang mungkin produktivitas kopi Indonesia mesti tingkatkan. Kita paling 1 hektar 1 ton. Nah, di Vietnam contohnya di 3 kali mungkin produktivitasnya. 1 hektar bisa 3 ton. Kenapa Indonesia nggak bisa? Nah itu saya bilang supaya kita bersama mesti kita ke sana. Ada sistemnya tahu caranya gimana. Kita bisa tahu juga dan semua di hulu. Apa kita mau bersama-sama? Itu saja. Jadi kita ada beberapa mitra yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih luas lagi. Kemudian nanti maju kerjasama di Banten, dia bisa meningkatkan produktivitas sana, apa perlu perluas hektar. Yang bukan. Kebun. Itu yang kita kembangin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat keempat narasumber kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali penjelasannya, bahwasanya intinya adalah ini bukan menjadi PR pemerintah saja, bukan juga menjadi PR instansi tertentu atau mungkin asosiasi, tapi juga PR kita bersama nih dalam menghadapi badai El Nino ini dan juga UDR ini itu sendiri. Oke, kalau gitu saya ingin memberikan kesempatan kepada audiens yang ada di sini yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Resti naik aja di atas. Baik, selamat malam semua. Dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Resti. Saya dari KOPA, Koperasi Komoditi Pemasaran Kopi Papua. Jadi di sini yang saya mau untuk teman-teman di hilir tahu bahwa yang tadi disebutkan, karena saya di sini mewakili petani ya. Kami dari 6 kabupaten yang ada di Papua Pegunungan. Jadi kopi kami ini sudah traceability, makanya kami sudah punya luas daerahnya, jenis tanah, nama pemiliknya, dan nama pemiliknya udah langsung sama orang pengusahanya langsung. Jadi kita belum di traceability pertama, dan yang kedua jenis kopi kami adalah kopi agroforestry, makanya sudah ada shading tree-nya. Jadi kita memang sudah orang Papua udah mikir ke depan, jadi untuk reduce deforestation seperti begitu untuk teman-teman tahu. Jadi karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, seperti kita tahu bahwa badai El Nino dan global warming ini kita menjadi solusi, bukan kita. Seperti tadi Bapak sudah menjelaskan, jadi itu orang Papua sudah melakukannya, orang Papua sedang melakukan. Nah sekarang bagian pemasarannya nih, karena Bapak-bapak semua sudah di sini, teman-teman semua, saya di sini datang untuk mewakili supaya petani lokal kami tuh oke, kayak gimana nih kalau kita sudah punya shading tree-nya yang kayak tadi sudah dijelaskan, kita pakai Casuarina, jadi itu juga sesuai dengan kearifan lokal, gaya hidup kami yang bebas ya, seperti itu. Jadi sekarang bagaimana kita mau meningkatkan kualitas produk sama pemasaran seperti itu untuk mendukung petani lokal kami, karena pasti juga kebutuhan UMKM kan. Nah, itu pasti kembali lagi kepada kami. Nah, gimana nih pemerintah sama teman-teman sini seperti itu. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Resti. Terima kasih Mbak Resti. Luar biasa. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas produk dan juga dari segi pemasarannya. Oke, siap. Silakan Pak. Dari Bapak dulu, siapa? Mau jawab? Boleh? Silakan Pak Darus. Ya, makasih Mbak Resti. Iya, kalau untuk Papua memang kami sudah kenal tahun 9 bulan. Kita termasuk yang dulu BAPM yang di Wamena ya, Mbak, itu dulu kayu sama kopi, Mbak. Setelah kami waktu itu di Bukan 20 tahun. Jadi memang yang perlu dibantu itu memang tapi kopi Wamena itu sudah punya pasar sendiri sebenarnya.
Hanya mudah-mudahan di Mahadi juga bisa ngambil di sana. Harganya lebih 2 jutaan kalau nggak salah. Tapi nggak tahu sekarang. Tapi memang produknya itu memang apa ya? Saya sangat setuju kalau Pak Bagas itu kayak Mbak itu disebutkan untuk apa? Untuk pameran-pameran. Nanti tembok kemarin kan kami sudah undang untuk yang di Indonesia Premium Coffee, Mbak. Tahun-tahun depan, insya Allah juga kami juga mengadakan. Apakah pas di hari kopinya? Sebenarnya kami sudah bekerja sama pemerintah Papua Barat. Nggak tahu sekarang untuk lagi saya lupa. Dia lupa lagi. Kalau yang dengan Papuanya kami banyak bekerja dengan kakao, Mbak Resti. Karena kami anggap kopi yang Papua sana, ya pemasarannya ya nanti Pak Bagas lah yang untuk ini bisa ini yang karena kopinya di sana itu Pak memang dari zaman dulu, kalau nggak zaman dulu kala mungkin nggak tahu. Di Pegunungan Bintang itu kan hutan sama kopi nggak jelas semuanya sama lah. Ya. Jadi orangnya sama kopinya lebih banyak kopinya di Bintang itu. Waktu Pak Bupatinya cerita ke saya. Jadi memang yang kita dorong sebenarnya itu ya tadi nilai lah. Mbak Mena itu kita jual nilainya. Kan kopinya sama, kopi sama. Tapi nilai kopi yang di sana organik, Pak, nilai sejarahnya itu yang memberikan nilai tinggi karena orang Eropa itu kan apa ya? Dan di sana perhutanan sosial sudah masuk dari tahun 90 sudah kok. Nah, Papua itu menjadi contoh awal, Mbak Mina. Contoh awal bahwa kopi itu tinggal di hutan udah lama, udah juga terus terang kita di forum ini saya kira kita harus pede menghadapi UDR ini. Jadi karena apa? Kopi Indonesia itu tidak bisa disaingi dengan negara lain, Pak. Kami sudah merasakan kopi di Kolombia, kopi ini saya sudah datang ke sana. Indonesia nggak ada saingan. Jadi dari Aceh sampai Papua itu iklimnya itu kan dari Aceh sana baru Gayo baru sana ke Merauke. Itu sepanjang tahun panen. Di Aceh panen, Papua belum. Nanti Papua panen, Aceh mulai bunga. Itu terus sepanjang tahun, Pak. Itu yang menjadikan kehebatan Indonesia sebenarnya. Sehingga di UDR ini tetap pemerintah tetap serius, tapi kita harus pede bahwa kita punya komoditi yang sangat bagus dan kita tidak perlu khawatir untuk bahwa nantinya kita tidak. Karena kopi kita tidak bisa tergantikan. Dengan Vietnam mungkin boleh dari kopinya sama Pak, tapi kandungannya beda. Itu membedakan. Kopi boleh sama bentuknya, tapi rasa dan lainnya pasti akan beda. Kopi itu salah satunya yang varietasnya macamnya banyak sekali. Nah, Vietnam mungkin dari sisi volume itu banyak, tapi rasa mungkin kita akan nggak bisa mengalahkan kita lah pasti. Mungkin itu Mas. Makasih Mas. Baik, terima kasih Pak Darto atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin Terima kasih. Terima kasih Pak Masak dulu ya. Silakan Pak. Ini bagus masukan dari Pak Resti Wendanya. Saya perhatikan memang Indonesia ini all the way ya. Dari Aceh sampai Papua itu kaya sekali Pak. Bahkan diakui oleh FAO Pak. Indikasi geografis kita lebih dari 31 di sini. Dan saya rasa ini harus digaungkan. Kalau soal narasi segala macam kita bisa sama-sama buat. Tapi kekhasannya itu Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak, itu harus disampaikan kepada dunia luar. Sama kopi, tetapi ada karakteristik yang orang harus tahu. Karena kami siap Pak untuk mempromosikan itu di luar, termasuk di Amerika, Eropa, dan tempat-tempat lainnya juga. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Bagas atas jawabannya. Mungkin dari Pak Stef sama Mas Haji ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, boleh, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya bagus sekali Kak Resti ya. Kak Resti. Jadi mungkin sedikit aja gambaran gitu ya. Saya tuh pernah ngobrol sama petani yang ada di Jawa Barat. Dia nyebutnya petani milenial, walaupun kelahirannya boomer. Iya, maksudnya kayak petani milenial itu apa? Maksudnya gini, ketika musim tanam dari kebun,
nanam sampai panen, saya proses segala macam sudah bisa diangkut, dia ke Jakarta. Dia berkelana, jadi dia apa namanya, dia mulai berkelana lah, komposer satu, komposer. Kalau mau mainnya di lokalan. Gitu. Jadi sharing sedikit, saya juga pernah pakai Papua Wolo, Papua Gunung Wolo, komposer saya pernah pakai itu, enak, tapi kayak mantap. Tapi kendalanya adalah distribusinya. Saya mau cari lagi, gimana gitu? Kemarin saya tanya ke sales saya kemarin, oh, udah ada mas, susah nih barangnya. Saya nggak tahu apakah tadi kan katanya hutannya banyak gitu ya, kebunnya banyak, luas. Mungkin bisa jadi distribusinya yang sulit. Jadi mungkin saya cuma ngasih saran, kita bisa mungkin kerjasama gitu. Tapi harus ada yang satu di sini, orang Papuanya. Jadi kayak yang tadi taninya, kalau Jawa Barat kan, kalau Papua kan PR bolak-baliknya kan. Jadi mungkin kayak gitu sih. Karena di Jakarta tuh kopi banyak banget. Kak Resti mau keliling dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 ada terus. Pede aja gitu. Tinggal siapin kopinya. Mungkin maksud Mas Aji adalah kalau misalnya Mbak Resti base-nya di sini atau di Papua sana? Oh, bakal balik ke Papua. Ya, mungkin kalau memang Mbak Resti ibarat kata mungkin stay-nya di Papua gitu. Mungkin ada teman atau keluarga di sini yang jadi apa namanya itu reseller lah ya, yang menghubungkan antara orang di sini kepada pemasok yang ada di sini dengan Mbak Restinya gitu. Mungkin gitu kali ya. Oke. Gimana Mbak Resti? Cukup? Mau tambahin? Boleh silakan Pak Hasan. Ya, mau tambahin aja ya. Ya, kalau saya sih kasih tips aja Neng. Sudah benar kalau join ASCII istilahnya. Boleh. Join ASCII dulu, kita join kita. Join ASCII dulu, di sana bisa koneksi sama yang lainnya. Jadinya, contohnya dengan kita kami, kata saya Dana, mungkin kita punya prinsip sama, mesti menjaga kelestarian, kelangsungan segala macam. Kita mungkin terkoneksi di sana, jadi kami bisa kerjasama sebagai mitra. Mungkin bisa dari pengolahannya, bahan bakunya, kami bakal mengolah untuk nilainya di Jakarta supaya ke customer. Karena kita bisa membangun bersama dunia. Ini nggak kompetisi juga. Mungkin fokus di sana penting, karena kalau bisa di sana orang pasti sana dengan baik hasilnya. Di sini kita sendiri kayak kami, misalnya, itu bisa enak, lebih panjang. Masing-masing punya tugas saya masing-masing masing-masing. Itu kasih ASCII duluan. Oke, dulu sekali lagi buat ASCII. Sudah join ASCII Mbak? Sudah. Oh ini ditandain Mbak Restinya ya. Siap. Oke, kalau gitu selanjutnya masih ada yang ingin? Iya, silakan nih Pak. Mungkin bisa maju Pak, biar kelihatan di Zoom. Karena kita juga sebari online hari ini. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya perkenalkan dulu, nama saya Samsudi Pak. Saat ini saya masih statusnya karyawan. Tetapi saya ingin mewakili petani di daerah saya. Saya berasal dari Desa Bangku-Bangku, Kabupaten Payang, Bengkulu. Nah, kebetulan saya mulai dari kecil dulu, saya ada tahu tentang perkembangan petani kopi di sana. Mulai dari kopi yang dulu yang tingginya sampai 20 meter, sampai sekarang yang kopinya cuma sampai ditutup bisa panen. Gitu. Saya cukup kaget dengan sampaikan itu. Mas Haji bahwa beliau kekurangan stok kopi. Padahal kalau dari daerah kami itu sebetulnya sangat luar biasa kopi. Kalau di Bengkulu itu sebetulnya lumbung kopinya ada di desa kami itu. Sampai saat ini pun sebetulnya melimpah dan itu dikirimnya ke Lampung. Kenapa dikirim ke Lampung atau ke Medan? Karena status di daerah kami itu kopi itu masih yang sebatas petani dan pengepul saja. Petani panen, kebutuhan dia sehari-hari, sehingga mereka butuh segera. Dan itu dipul oleh pengepul dan dikirim ke Lampung. Sehingga kami artinya petani tidak pernah mendapat harga yang cukup bagus dan baik. Sehingga saya baru tahu artinya kopi
kopi ini sangat dibutuhkan dan kami di daerah kami itu tetap merasa kopi ini sepertinya biasa-biasa saja, ya. Tidak terlalu menjadi komoditi yang sangat berharga. Nah, yang mungkin yang perlu saya tanyakan, kebetulan saat ini produktivitas itu memang kalau dibandingkan dulu yang tahun yang mungkin antara 70 sampai 90 itu surplus, Pak. Artinya kopi di tempat kami itu orang tidak bisa ngaji aja bisa naik haji punya kopi itu. Tapi sekarang memang cukup drastis menurunnya, mungkin secara pengelolaan, secara pertanian mungkin juga di samping tanahnya sudah menurun tingkat kesuburannya, dan kedua mungkin pengelolaannya tidak pernah menurun. Mungkin yang perlu saya tanyakan, Pak, bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya, karena saat ini memang sangat turun sekali. Yang kedua, kami itu memang kebetulan saya dengan kawan saya ini penggiat kopi yang selalu aktif di PSP kan, beliau monitor PSP, karakter masyarakat di tempat kita itu hanya bertani karena dia kebutuhan sehari-hari itu, jadi dia panen, dia olah seadanya, jual, seperti itu. Mungkin yang perlu kami tanyakan bagaimana peningkatan produktivitas pertaniannya. Yang kedua, bagaimana pengelolaan kopi itu supaya bisa masuk di standar yang Bapak Ibu tadi. Sehingga kalau ke depan Bapak bisa dulu, mana tahu dari daerah kami itu bisa membantu stok yang Bapak inginkan. Seperti itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak. Tadi ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas kopinya? Gitu. Yang kedua adalah tadi apa Pak? Produktivitas meningkatkan Meningkatkan kualitasnya. pengolahan. Oke. Silakan nih Pak. Siapa dulu? Pak Bagas, Pak Darto, atau Pak Stef? Ya, terima kasih. Sebenarnya kopi itu Pak, tanaman yang berbuah itu idealnya memang harus diberikan asupan. Ibarat kalau ibarat orang Badui, kalau taman berbuah itu ibarat ibu sedang melahirkan, itu harus diberikan nanti setelah melahirkan dipupuk. Saya pernah tinggal di Badui 2 minggu di dalam, saya belajar banyak di situ karya lokal. Jadi kenapa masyarakat kita itu tidak pernah memupuk tanaman perkebunan? Karena menganggap tanah kita itu masih tanah subur. Tidak, memang perubahan iklim El Nino, La Nina. Kalau dikala El Nino itu namanya panas tinggi, itu pasti akan menghancurkan saluran di bawah. Kemudian ada hujan besar, itu hilang keangkut air. Nah, di zaman dulu hutan yang masih perubahan iklim tidak sedemikian rupa bagusnya, hujan itu bisa diatur, bisa tertata. Hujannya itu pertama pasti rintik-rintik, kemudian deras, kemudian di akhir rintik-rintik lagi. Sekarang tidak, hujan itu langsung beres. Jadi ibarat dari atas itu kasih awan, kan malaikat, itu langsung jebloskan aja semua. Sehingga kadang-kadang sebelum datang, itu yang tidak itu, dan spot-spot tidak merata. Mungkin di wilayah ini hujan, di sana enggak. Itulah dampak dari perubahan iklim. Sehingga kenapa kopi itu memang harus di bawah naungan. Sekarang harus masuk naungan. Karena kalau tidak, hujan itu nimpa di daun besar, nanti pecah, baru nimpa ke bawahnya itu. Sebenarnya kabutnya itu yang menjadikan proses kopi itu naik. Tapi solusi memang harus dipupuk, Pak. Saya sudah sarankan ke pemerintah, kami sudah dorong, dalam untuk meningkatkan perkebunan itu, pupuknya aja. Tanaman sudah ada, daripada bibit tanaman baru. Sebenarnya mau bibit unggul apapun, Pak, tanpa pupuk, tidak ada gunanya. Sama dengan kita lah. Kita itu kan makanya beras, nasi, ya tetap segini, Pak. Beda kalau dari kecil akhir makan keju, makan ini, makan pasti tinggi-tinggi dan besar-besar.
itu yang baik tanaman sama. Tanaman unggul tanpa ada pupuk yang terbaik yang sesuaikan dengan dia, nonsen. Pasti stunting atau kekentet, stunting lagi. Dan hasilnya pasti ya nggak maksimal. Jadi tanaman yang di Lampung Barat, kemudian di Bengkulu, saya udah ke sana Pak. Saya di hutan 20 tahun. Jadi itu sebenarnya tinggal pupuknya aja. Tanaman unggul itu tanaman yang bisa tumbuh baik di lokasi itu tuh unggul. Jenis unggul yang di Jawa belum tentu di Bengkulu jadi, belum tentu di Lampung jadi. Sebenarnya itu tugasnya kita, tinggal bagaimana keperluan pupuknya itu, apakah NPK itu harus setiap tahun harus itu. Sama dengan kelapa bidu yang itu setahun tuh 4 kali dipupuk. Kalau menghasilkan maksimal. Kalau tidak ya ala kadarnya, ibarat apa berkembang tuh siklusnya juga. Ya suka dia. Karena juga kita juga suka rawat dia. Tapi kalau kita serius rawat kopi, dipupuk, disiangin, dirawat, kalau nggak kurang air disiram, pasti akan menjadi terbaik. Kami udah lihat kopi yang di Jawa Timur miliknya untuk riset itu, karena diurus dengan baik, kopinya luar biasa. Kalau tidak, ya tadi. Nah, hampir semua produk kopi kita diserahkan sama alam. Sehingga lainlah organik. Jadi organik juga oke, tapi kasih pupuk yang dari sapi dan lain-lain itu pasti ada itu. Karena kita itu kan pengen, kan gini loh Pak, tanaman seperti kita. Kita di kala panas pasti pengen yang AC, di kala dingin pengen ada anak-anak. Sama, tanaman itu pengen tumbuh yang nyaman. Tumbuh nyaman apa? Dia dapat air, dapat asupan, tanah untuk akarnya juga nyaman. Bapak tanah asam kasih pupuk, nggak akan makan. Akar itu nggak mengambil. Jadi harus tanahnya kondisi normal. Model-model itu sebenarnya yang harus kita lakukan saat ini. Jadi peningkatan produktivitas itu bukan untuk bagian mengganti dengan bibit unggul. Yang ada kita rawat dengan baik, peninggalan orang tua kita, pupuk yang terbaik sesuai arahan, kapan dipupuk dan itu pasti nanti dituntut Pak. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih kepada Pak Darto. Mungkin tadi dari ada pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan pengolahannya sesuai standar yang diinginkan. Mungkin bisa Mas Haji atau mungkin Mas Tef, Pak Bagas. Terima kasih. Saya menghargai diskusi ini ya. Karena Pak ini kan public discussion, orang bisa melihat. Kami Pak dari Kementerian Luar Negeri, kalau dengan Zoom begini, kalau kita dari ASKI semuanya itu 132 perwakilan bisa melihat Pak. Dan waktunya ini pas banget. Hari Sabtu, kalau di Eropa berarti masih jam 12 siang, masih lihat mereka Pak. Jadi saya hargai betul nih. Saya tambahkan sedikit Pak Darto tadi ya, kawan kita dari Bengkulu. Saya senang karena Pak Anto Sulawesi dari saat kopi ini. Pendidikan dan informasi Pak, yang boleh dikatakan sangat membantu dalam hal ini. Dan itu biayanya sekarang sudah tidak mahal lagi. Karena sampai tahun 2025 nanti ada peningkatan 30% Pak. Ini data dari Kominfo Pak ya. Jadi tinggal bagaimana pemerintah nanti ya, dalam ini Kominfo bisa juga menyalurkan hal ini, mengkomunikasikan sampai pelosok-pelosok. Dan ini sangat promising dan saya rasa nanti kita akan sampaikan. Nomor satu Pak ya. Yang kedua ada kesempatan bisa tampil di luar Pak. Nah kita akan sampaikan ini ada kesempatan. Sama seperti kopi Kayong tadi, Kayong Utara Pak. Orang belum tahu sebelumnya. Tapi sekarang orang di Madrid, di Spanyol dan Eropa sudah tahu sekarang ini kopi alternatif yang untuk masa depan. Siapa tahu nanti dari Kerinci, dari Bengkulu juga ada seperti itu Pak. Jadi banyak yang kita akan lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Bagas. Mungkin dari Pak Stef sama Mas Haji ada yang mau ditambahkan terkait pengolahan yang standarnya seperti apa sih? Mungkin bukan menjawab pertanyaan, tapi tadi dia membuat pertanyaan dasar saya, gitu ya. Jadi singkat aja, tadi prosesnya sudah dijelasin, pengolahan dan segala macam. Jadi bisa kita tukeran kontak Pak. Jadi kali aja cocok,
standarnya masuk, harga masuk, gas. Simple, padat ya. Oke, Mas Teh, ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau udah tampung 1, tampung 2 juga bisa. Siap. Siap menampung nih Pak. Kira-kira siap dengan permintaan dari kedua buyer kita. Ya, pasti dengan itu produktivitas masih tinggi lagi. Balik lagi semuanya, makin semangat kembali di sana jadinya. Saya yakin dengan otomatis pasti naik semuanya. Untuk dengan pupuk, ditambah lagi, sekarang kalau bisa digunakan teknologi Pak. Zaman sekarang abang di luar negeri pakai drone, kita pakai drone tuh ngecek gimana kondisi segala macam, apa perlu dikasih pupuk tambahan, apa perlu ada pengairan, apa perlu ada pembabas kimia gulma, itu dengan dicek dengan drone kondisi teknologinya. Atau irigasinya bagaimana nantinya diatur, kita mungkin bisa menggunakan teknologi zaman sama misalnya. Di luar negeri udah terapin, udah berhasil sepertinya semua itu. Mungkin itu kita tayangkan bersama kopi Indonesia dengan teknologi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat keempat narasumber kita. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, ada 2 nih. Yang ini. Iya, oke. Silakan Mas. Maju Mas. Biar kelihatan di Zoom ini. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Izin Mbak, jadi gini, saya sudah mengikuti beberapa pembicaraan di sini terhadap badai El Nino. Nah, mungkin badai ini kan nggak hanya di tahun ini aja, Pak. Sudah panjang. Maksudnya dari tahun 2002 yang tadi saya baca itu perubahan iklim pun itu berbeda-beda. Nah, jadi gini Pak, apakah ada istilahnya pelatihan atau seminar terhadap teman-teman petani atau istilahnya menangkal apa namanya buat apa mitigasi ya istilahnya itu terhadap teman-teman petani kopi khususnya. Nah, kalau misalkan hanya pupuk itu pengaruhnya memang besar untuk pupuk terhadap tanaman. Tapi kayak yang sudah diwakili oleh Bapak, bagaimana cara menghitung perubahan itu terhadap petani-petani. Misalkan di bulan awalnya iklim hujan itu di Indonesia rata-rata yang akhirnya September, Oktober, November, Januari, Maret itu sudah mulai musim panas lagi. Tapi di bulan Maret musim hujan juga. Nah itu kan yang merusak kalender untuk tanam. Betul kan? Nah di sini mungkin ada perhitungan atau ada pelatihan-pelatihan untuk mereka atau dari LSM atau dari asosiasi pun sudah melakukan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin gini, saya mau menjawab pertanyaan dari Bangsam. Mbak Resti. Jadi gini, mungkin kopi Papua ini sudah enak-enak. Sejujurnya, saya pernah berkunjung ke sana dan beli kopi di sana. Tapi permasalahannya apa? Mereka ini kopinya selalu dibeli di luar, khususnya dibawa oleh orang Freeport, betul? Nah, terus teman-teman dari Eropa, gitu. Nah, mungkin bisa kayak gini Pak, mungkin ya. Di sini teman-teman petani membutuhkan adanya business matching dari luar. Karena kalau hanya di lingkup Indonesia, menurut saya permintaannya memang banyak. Tapi untuk segi ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi itu agak berkurang. Agak kurang lah. Tapi kalau ketika teman-teman udah ekspor, menurut saya itu udah salah satu kegembiraan.
untuk teman-teman petani. Contohnya Pak, saya membawa teman kopi, petani kopi untuk mengikuti kegiatan Tuto Food Milan Pak. Itu di bulan Mei 2023 kemarin. Nah, kopi Aceh yang saya sangka-sangka di Milan itu mendapat potensial buyer itu hampir 5M. Dan kopi dari Jawa Barat itu mendapatkan potensial buyer sekitar 4,8M. Yang terrealisasi dari kopi Aceh itu baru 3,28 miliar. Nah, di sini saya melihat peluang bisnis Pak, yang dimana kopi Indonesia itu go internasional. Memang sudah go internasional, tapi hanya beberapa saja yang memiliki, mohon maaf ya, yang mempunyai modal saja Pak. Gitu. Nah, mungkin untuk pemerintah bisa mensponsori sepenuhnya, baik itu dalam perjalanan atau membuat booth di kegiatan internasional. Nggak hanya SCE di Amerika besok, tapi mengikuti kegiatan kayak food, Saudi Food yang kemarin baru dijalankan. Salah satunya juga ada dari Coklatin belum ikut. Nah, mungkin juga seperti Tuto Food Milan atau membuat di tong-tong di Belanda. Nah, itu mungkin bisa diikuti juga Pak, karena sebenarnya kopi Indonesia itu benar-benar bagus. Sesuai data yang pernah saya lihat juga, di tahun 2021 Indonesia itu urutan keempat Pak, setelah Jepang. Nah, itu ekspor, urutan 4 ekspor kopi. Namun saya ini salah satu potensial terbesar untuk teman-teman petani ya, untuk go internasional. Menurut saya itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mas siapa? Mas Al Basna. Al Basta. Oke, siap. Mas ada satu lagi. Oh, mau menambahkan? Baik. Maaf, mau menambahkan untuk tadi dari Mas Basta. Jadi karena kalau mau bilang kurang peran pemerintah sih, ya belum pasti ya, belum bisa. Saya belum bisa mengatakan itu. Cuman untuk teman-teman dari kopi yang dari 6 kabupaten ini kita sudah go internasional. Jadi kita jalurnya prestasi nih, Bang. Jadi sebelum itu belum ada belum known by government ya, terus jadi kita ke Itali, setelah itu baru dinotis sama pemerintah, dibawa Kementerian Koperasi. Jadi koperasi ini sebenarnya baru saja di launch di November kemarin tanggal 18. Gitu. Jadi kita gonya itu kita prestasi dulu, jadi kita usaha sendiri. Nah, sekarang kebetulan karena ada pemerintah, ada Bapak di sini yang diplomasi bagian kopi. Nah, jadi ini jadi kesempatan yang baik untuk benar-benar menaikkan kualitas ya, aktivitas teman-teman petani lokal seperti gitu. Ini sekitar tambahan. Baik, terima kasih atas tambahan dari Mbak Resti. Mungkin satu lagi ada pertanyaan sebelum menjawab langsung sekaligus dua, mengingat waktu kita yang sudah mepet juga. Silakan Pak. Bu ini minta supaya saya mundur tangguhkan dalam kesempatan lain. Tapi moderator jangan begitu, nanti saya harus. Pertama izinkan saya menyampaikan terima kasih, forum ini luar biasa. Saya ini semacam anugerah. Saya banyak mendapatkan informasi dan rasanya semakin kaya. Dan karena tadi juga kita sepakat ini PR bersama.
Jadi ini juga ikut ada semacam positive vibes yang mendorong saya juga kalau boleh come in ikutan untuk kerja bareng. Kalau Pak Bagas tadi bilang promosi kopi itu perjuangan bagi diplomat itu kita ini diplomat pejuang. Perwakilan kita di luar negeri Indonesia itu udah front runner, ujung tombak dari perjuangan ini. Saya sampai bisa ini barangkali tidak cukup bukti scientific evidence. Saya espresso itu semua kenal, tapi saya dengan pengetahuan yang sangat minim, saya mencoba meyakinkan siapapun penikmat espresso, dan espresso itu membutuhkan 9 varietas kopi dari 3 benua untuk mendapatkan cita rasa espresso. Indonesia dari Aceh sampai Papua, satu single originnya itu sudah cukup mewakili. Nah, ini belum ada yang bisa membuktikan. Saya juga belum dapat feedback. Tapi itu upaya saya untuk meyakinkan keunikan, kekhasan dan kehebatan keunggulan kita kopi Indonesia. Nah, tadi saya juga dengar teman kopi Papua enak, tidak terkalahkan. Saya dengar teman dari Bengkulu ada produksi berlimpah, tapi saya mau sampaikan malam ini, kemarin saya mendapatkan kesempatan mengikuti lelang kopi yang diselenggarakan oleh Pak Steve. Saya nggak tahu rahasianya, tapi saya mendapatkan pesan ada kopi yang unggul yang keren dari Papua, ada yang melimpah di Bengkulu, tapi serapannya sudah ada solusinya. Mas Adi, Pak Steve sudah siap bekerja sama. Tapi ada satu pesan yang saya nggak tahu ini secretnya apa, rahasianya Pak Steve, itu dia bisa menemukan yang produksinya sedikit, berapa setahun? 40 kilo Margo dari Ican. Nanti biar Pak Steve kita sendiri. Jadi ini termasuk yang tidak melimpah, tapi bisa memenangkan lelang yang luar biasa, dan itu bisa barangkali masuk rekor muri. Dan saya bayangkan ke depan itu akan ada lelang-lelang berikutnya yang barangkali memecahkan kembali yang sudah pecah rekornya itu. Jadi ini tidak perlu kami, tapi itu pasti harus cerita itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Ya, silakan Pak, diwakilkan saja langsung menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Silakan. Mungkin saya bisa menyampaikan jawaban untuk melengkapi semuanya ini. Boleh, silakan Pak Bagas. Kopi ini kan dekat dengan kreativitas, Pak. Apapun kreativitas juga. Tanggal 10 Desember adalah hari HAM internasional ya. Nah, kemanusiaan diwujudkan dengan adanya kopi, di mana akan sampai sebagai bantuan untuk kawan-kawan yang berkebutuhan khusus. Ini nobel, Pak, luar biasa. Jadi orang bisa berpikir bahwa ini luar biasa, bisa pikir kayak gitu. Apalagi hasilnya terbesar 10 juta, Pak. Nah, kemudian kreativitas lainnya juga. Bagaimana supaya kopi ini dikenal. Sebetulnya Pak, banyak yang iri sama Indonesia, Pak. Berhasil Kolombia tuh selalu begitu, wah ini saingannya ini kayaknya ke depan nih, sudah nggak main ekonomi lagi. Tapi justru tadi disampaikan Pak Gustoro ini, storytelling, Pak. Narasi-narasi ini harus kita gali terus. Kita butuh orang-orang seperti Mbak Resti, Wenda tadi, terus Bapak dari Bengkulu juga,
Terus Mas juga tadi baru menyampaikan sih, dan kita siap, Kementerian Luar Negeri siap akan bantu dulu. Promosi di luar, tidak hanya promosi untuk menjual kopi aja Pak, promosi barista juga. Michael Jackson juga itu bolak-balik kita juga minta supaya dia bisa melakukan promosi dan dia sebagai barista bisa bicara langsung mengenai hal ini. Dan saya bicara kemarin sama Mbak Rini ya. Kebetulan kami ngobrol dengan Renata Pak, dari Tanah Merah. Dia ingin kalau bisa Tanah Merah ikut juga di sini. Jadi sebetulnya ya upaya kita ini bukan upaya yang kecil-kecilan Pak. Ini kerja gede karena semangatnya itu banyak sih. Semangat kekitaan, semangat kebinekaan. Dan ini bisa diteruskan Pak dengan niat yang baik dan sama dapat nanti Pak. Suatu saat jadi ini barang itu. Makasih. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Pak Bagas. Ya, mungkin itu tadi ya Pak ya. Sudah cukup menjawab dua pertanyaan sekaligus dan terkait mengenai business matching, biasanya pemerintah dan swasta itu ada binaan ya Pak ya. Dan otomatis untuk masuk menjadi binaan pemerintah atau swasta itu cukup ketat saingannya dengan teman-teman yang lain. Ibarat kata mungkin 10 yang akan terima tapi saingannya 100. Ya makanya tadi seperti Mbak Resti bilang bahwa kita harus menunjukkan prestasi kita itu apa dan layak nggak kira-kira kita untuk bisa menjadi binaan pemerintah ataupun swasta. Mungkin yang tadi menanya ada sudah disiapkan mana saja Bu Lini? Ya, ini buat ya oke, buat Gayo mungkin bisa buat Mbak Resti. Ya, saya nggak berikan secara langsung buat ya naik atas ini langsung aja nih buat dari Bapak Bengkulu ini yang mana Bu? Yang ini Banten, oke. Satu lagi. Pak Dubes. Pak, wah, ini dapatnya kekinian nih. Nanti ikut menyerahkan yang Oh iya boleh. Ini satu lagi. Ayo. Oh ada juga. Oke, ini buat yang menanya ada. Oke siap. Mungkin Mas, ya, Mas bisa? Gak apa-apa Mas. Jadi biar jelas, kita buat dulu yang nanya, Pak, Bapak, ayo Pak. Langsung naik ke atasnya nggak apa-apa. Baik, naik aja nggak apa-apa. naik memberikan. Satu, ya. Oke siap. Buat yang menanya. Naik Pak. Oke, ini kita foto dulu untuk yang penanya. Nanti pemberian secara simbolis lagi untuk narasumber kita akan terpisah lagi. Oke, mungkin saya akan aba-aba terlebih dahulu. Ya. Oke, bisa kameramen dulu yang tengah dulu ya, boleh? Oke, 3, 2. Saya ikut foto dong. Sayang boleh. Bentar Bu, bentar. Ikut. Nih, ayo. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini di sini. Yang di sini. Bentar. Yang sini ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, untuk presentasi ini disponsori oleh dari 77 Coffee dan juga dari Enggak diputuhin. PT Selera Indah Perdana, ya. Dan juga dari satu lagi dari mana itu tadi? Oh iya, ya silakan dibawa. Ini dari Nanta Coffee Roastery. Oke, terima kasih kepada Nanta Coffee Roastery dan juga PT Selera Indah Perdana
dan juga dari 77 Coffee Roastery. Oke, mungkin saya mohon kepada Mbak Rini untuk bisa memberikan goodie bag ya untuk kepada narasumber kita. 65. Nah, aku boleh dibantu. Iya, Mbak Rini. Ya, siap nih. Boleh saya bantu. Mungkin kita bisa memberikan narasumber, memberikan goodie bag yang produksi yang sudah disiapkan untuk narasumber kita yang mana saja. Oke, ini buat Pak Darto duluan, gimana? Boleh, silakan. Oke, ini buat Pak Darto duluan. Iya, silakan mungkin bisa difoto dulu. Di sini 1, 2, 3. Lagi. Paman. 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 Iya. Rasa apa tadi kata? Rasa kampung. Oke, mungkin ya ini buat Pak Bagas yang dimana goodie bag yang ini dipersembahkan oleh dari Kopi Kane Indonesia, Delapa Coffee, Nata Coffee Roastery, Sundanika Indonesia, Ar-Razak Abadi, Pak Syahid Coffee, 77 Coffee Roastery. Ya, terima kasih kepada sudah. Kita mungkin bisa foto bersama lagi. Semuanya. Iya. Yang dikirim ke sana untuk dijaga tetap. Terus?